Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna khaira kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari. Amma ba'd. Qani fila azakumullahu ayyakum jami'an, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang semangat dan kuatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan sesuai dengan porsi kita masing-masing dan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ikhwan azakumullah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang-orang yang tidak pandai mengucapkan terima kasih kepada manusia yang lain. Maka yang pertama, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan. Lalu yang kedua, kita ucapkan jazakumullah khairan untuk antum semua yang terlibat untuk berjalannya kajian yang insya Allah berkahi ini, dari mulai orang-orang yang memberikan izin untuk kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini dan teman-teman yang mungkin ada andil mempersiapkan semuanya. Saya hanya sampaikan, dalam agama kita ada satu kaidah yang mengatakan al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ini diingat ikhwan. Ada satu kaidah dalam agama kita yang mengatakan al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ini kaidah besar. Apa itu? Bahwa sebuah wasilah itu hukumnya sama dengan tujuannya. Apa maksudnya? Ya, segala sesuatu yang melengkapi sesuatu yang wajib, maka wasilah-wasilah ini jadi wajib. Kita lebih kerucutkan. Menuntut ilmu wajib. Anggaplah pahala para ustadz, para dai besar karena mengajarkan. Kan nggak mungkin dai itu menyediakan sendiri mic-nya, nyolokin kabelnya. Ada orang-orang yang sebelumnya telah melakukan sesuatu. Artinya tanpa mereka ustadz nggak bisa dakwah, kan gitu. Ya, tanpa mereka yang nyolokin kabel, ustadz nggak ada yang dengerin, nggak ada yang nyiapin dan semisalnya. Berarti tanpa mereka, tanpa kita. Perhatikan begitu. Maka ikhwan a'azakumullah, dalam hal ini ya, pahala orang-orang yang telah andil sekecil apapun dan sebesar apapun sesuai dengan porsi masing-masing, maka ikhwan a'azakumullah, dalam hal ini dia mendapatkan apa yang seperti kami dapatkan. Ini kebahagiaan untuk orang-orang yang memang
mau bergerak untuk melakukan sesuatu. Makanya pernah saya katakan pada antum, wala tahqiruna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Kita nggak tahu wan azakumullah kebaikan mana yang Allah terima, dan barangkali dengan wasilah antum nyalain apa namanya kipas ya sehingga adem teman-teman, itu menjadi wasilah kebaikan, sama seperti kami juga mendapat kebaikan insyaallah. Baik, maka jazakumullah khairan pada antum semua yang sudah serius dan full ya. Kalau bahasa orang sekarangnya apa? Full apa? Ya, totalitas ya. Karena begitulah yang akan Allah berikan kepada kita. Jangan antum berharap sesuatu yang besar kalau antum berikan sesuatu yang kecil. Maka sering juga saya ingatkan antum untuk ilmu maksimal lah ya. Belilah pulpen yang bagus, belilah buku yang bagus, belilah sediakan segala sesuatu yang bagus, karena yang akan antum lakukan adalah perkara yang paling mulia dalam agama Islam. Maka ikhwan azakumullah, Allah pun akan berikan sesuatu yang lebih besar karena antum telah menyediakan sesuatu yang lebih besar. Sehingga wadahnya antum besar, Allah berikan yang besar. Ketika wadah antum kecil, maka Allah pun akan berikan sesuatu yang kecil. Semoga ini bisa dipahami teman-teman. Baik, ikhwan azakumullah, nuwasilu darsana, kita lanjutkan pelajaran kita masih di babul khaufi minasyirik. Ya, bab takut terhadap perbuatan kesyirikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala babul khaufi minasyirik, ya. Bab ya takut, wajibnya takut kepada kesyirikan, sebagaimana Al-Khalil Ibrahim alaihi salam takut pada kesyirikan sehingga berdoa wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam takut pada perbuatan syirik sehingga berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Dua-duanya ini nabi yang paling top, nabi yang paling mulia. Ya, sepakat para ulama. Satunya Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Satunya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, satunya Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Maka ikhwan azakumullah, dua-duanya ternyata takut pada perbuatan kesyirikan, karena yang sudah kita jelaskan ada beberapa bahaya yang mengincar orang-orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik dan belum bertaubat dari perbuatan kesyirikan. Kalau sudah taubat, berkali-kali saya ulang, maka Allah punya nama Al-Afu, Maha Pemaaf. Allah punya nama Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ya, terus mengampuni dosa kita selama nafas masih lega untuk ditarik dan dikeluarkan, maka selama itu pula kita diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Teman-teman semua, pekan kemarin kita bahas tentang kesyirikan dan pembagian-pembagiannya. Ada yang bisa menuliskan? Tulisnya bagus ya, Mas Safid kayaknya. Jelek. Ada yang bagus tulisannya? Ya berarti saya aja yang bagus. Masya Allah. Baik, ikhwan azakumullah, secara umum kita katakan syirik ya. Jadi buku kelihatan Bu ya? Nah, Masya Allah, mantap. Lagi 3 Bu ya. Durung, tahu garis Bu. Ada yang pertama syirik ditinjau dari ukurannya besar atau kecil ya kan? Besar, kecil. Biar lengkap. Ada khafiyun atau apa? Tersembunyi. Satunya jaliyun.
Baik. Kembali kita merujuk sedikit teman-teman semua agar jelas semuanya ya. Syirik ditinjau dari besar dan kecilnya, dari besar kecil ini untuk membedakan konsekuensinya kemarin ya. Bukan dalam maksud mengecilkan syirik kecil ya, karena tetap syirik kecil dosanya lebih besar daripada dosa besar. Kemarin yang menjadi konsekuensinya apa? Satu, syirik besar konsekuensinya apa? Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Masya Allah. Yang kedua, menghapus amalan yang dikerjakan atau seluruhnya. Nah, ini nanti untuk membedakan dengan kecil harus jelas. Menghapus seluruh amalan dalam surat Az-Zumar ayat 65. Terus kekal di dalam neraka. Lalu tidak diampuni dosanya. Contoh apa? Syirik besar. Berdoa. Intinya sebenarnya ada 4 ya. Ada 4 poros ya yang terbesar. Satu, nanti contohnya banyak, berdoa supaya Allah menyembeli, tapi 4 poros ini bisa kita katakan ini. Satu, berdoa atau syirik dalam doa. Tas yang ini deh. Syirik dalam doa. Syirik dalam doa. Dalam doa. Nanti doa ini kan macamnya banyak. Ada isti'adah, ada istighosah. Baik, ya. Doa, secara umum doa dulu deh. Nanti pembagian kesyirikannya di isti'adah kah, orang berlindung kepada pojokan tertentu, orang berlindung kepada apa selain Allah, atau dia isti'anah, dia minta tolong kepada Allah pada perkara yang khusus bagi Allah, atau nanti istighosah. Tapi secara umum ada syirik dalam doa. Yang kedua ada syirik dalam ketaatan ya. Kalau kata Allah haram, nanti kata gurunya atau kata yang semisalnya halal, mereka ikut halal. Mereka syirik dalam ketaatan. Jadi syirik itu nggak nyembah berhala aja maksudnya. Lalu syirik dalam cinta. Dulu cinta bu, cinta. Ya, kata Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai Allah, mencintai berhala seperti mereka mencintai Allah. Yang keempat syirik dalam apa lagi? Doa, ketaatan, cinta. Satu lagi apa? Ada yang ingat? Fadol yang ingat. Saya kelalen, belum sarapan kayaknya. Syirik dalam doa, syirik dalam apa mas? Khauf nanti masuknya ibadah. Sebentar. Ini syirik. Satu lagi saya lupa.
Nah, ini syirik mahabbah, syirik ketaatan, syirku finniyah, syirik dalam niat. Syirik dalam niat. Macam-macam nanti. Nanti ada syirik dalam pengen dipuji, ria, syirik ingin dunia, ya, jabatan atau harta yang semisalnya. Ini secara umum dulu ya. Baru nanti contoh-contohnya syirik besar bisa, misalkan ngambilnya dari sini semua nih. Ambilnya dari sini semua. Ya, apa saja, ya. Contoh, misal seorang yang meminta kepada berhala atau mayit dan sebagainya, ya. Berarti ini syirik dalam apa nih? Dalam ketaatan, dalam cinta, dalam niat, atau dalam doa? Dalam doa. Paham ya? Jali atau khafi? Terlihat atau tersembunyi? Ya, bisa kalau dia yakini tersembunyi, jalinya terlihatnya karena dia memang angkat tangan kepada depan berhala atau depan mayit ini. Ya, nanti urusan yang terakhirnya insya Allah nanti dibahas. Kita contohnya yang lain-lain. Contoh, contohnya misalkan apa dalam cinta, seperti orang kafir Quraisy, ya, mereka mencintai Allah juga mencintai berhala-berhala mereka. Maka kita katakan nanti kesyirikannya dalam cinta. Ya, harusnya Allah Subhanahu wa taala asyaddu hubban lillah, kata Allah, mereka sama porsinya dan seterusnya. Atau apa lagi? Meminta kepada berhala mayit, menyembeli untuk selain Allah. Ini syirkul akbar, ya. Ini masuk syirik apa? Dalam niat, doa, niat. Jelas, karena dia menyembeli untuk selain Allah. Takarrubnya, mendekatnya diri kepada selain Allah, ya. Dan seterusnya. Ini contoh-contoh ya, banyak banget contoh-contoh syirkul akbar. Syirik kecil nanti konsekuensinya lawannya aja ya, saya nggak usah tuliskan, berarti nanti lawannya atau ditulis deh. Ya, ibunya barangkali kan kemarin nggak ini. Ini tidak keluar dari Islam. Yang kedua, menghapus amalan yang sedang dia kerjakan. Baik. Terus tidak kekal. Ibu dicatat ya, ini garis besar semuanya. Nanti kalau paham ini ke belakangnya enak nanti. Ini syirik dalam apa, kategorinya apa, paham insyaallah. Tidak diampuni, ini diampuni. Diampuni. Dalam artian seperti dosa besar ya. Contohnya apa? Iya. Terus bersumpah dengan nama selain Allah. Banyak, kalau syirik kecil banyak juga. Baik, ini contoh-contoh yang sudah kita lewati. Lalu ada yang jali dan khafi, ini pun sama teman-teman. Ya, yang terlihat maupun yang tersembunyi bisa jadi besar, bisa jadi kecil. Ini juga bisa jadi besar, bisa jadi kecil. Baik, ya, besar kecilnya nanti antum lihat aja. Kita mau fokus ke yang terakhir ini. Syirikan ditinjau dari lawannya nanti ikhwan ada 3. 1,
2, 3. Ini ada syirik di rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat atau nama dan sifat Allah. Kelihatan enggak itu? Yang pojok sana. Diputar aja lah. Kelihatan, Bu? Nah, berapa kelihatan? Keblur. Tinggu coba kacamata Ibu. Nah, ini. Kelihatan ya? Gimana? Di zoom dah. Ini saja. Kelihatan, Bu? Yang ini terutama rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Baik. Kita Indonesia itu benefit. Nah, cukup. Baik. Ya, tulis dulu biar gampang. Penciptaan, pengaturan, saya bikin langsung ringkasannya untuk ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak ya. Tauhid asalnya ini penting ya. Tauhid ini asalnya tidak dibagi di zaman Nabi, Abu Bakar, sahabat, nggak ada pembagian. Tauhid bagi tiga ini nggak ada. Ya, tauhidnya satu, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya pada perjalanannya kenapa harus dibagi? Karena sebagian manusia kadang, ikhwan, seperti orang kafir Quraisy, kalau mereka ditanya siapa yang mencipta, mengatur, menguasai, mereka akan bilang Allah. Tapi masalahnya mereka tetap dikafirkan oleh Allah. Paham? Berarti tidak cukup orang itu tauhid mengakui tauhid rububiyah saja, pencipta, pengaturan, penguasaan. Ya. Kenapa? Karena mereka jatuh di sini, nggak mau mengesahkan dalam ibadah. Maka kita katakan orang kafir Quraisy telah berbuat syirik di tauhid uluhiyahnya. Jadi kalau mereka antum ngotot, kamu bilang pengaturan, penciptaan selain Allah ada, mereka nggak akan bilang. Semua penciptaan, pengaturan, dan penguasaan hanya ada di tangan Allah, yang menurunkan hujan, yang mematikan, yang menyelamatkan. Mereka terbukti mereka kalau terombang-ambing di lautan, mereka mintanya ke Allah. Ya, tapi giliran masalah ibadah, mereka nggak mau. Tapi asalnya tidak ada pembagian ini. Ya, sama ikhwan, mungkin ada orang misal kuncen gunung A, meyakini pencipta, pengaturan, ya, atau penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Mereka juga mengesahkan Allah, Allah punya nama ini, punya nama itu misalnya. Tapi mereka meyakini misalkan ada yang menguasai gunung selain Allah. Berarti uluhiyahnya dia nyembah Allah semata. Semata dia nggak nyembah berhala sama sekali. Ya, seperti Mbah Fulan itu dia ibadah sama Allah. Bahkan ketika meninggal dia dalam kondisi sholat sujud. Itu kan? Dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya, tapi dalam masalah rububiyahnya, penguasaan dan pengaturan, dia meyakini ada yang menguasai dan mengatur gunung itu selain Allah. Paham ya? Ini titik-titik kenapa harus dibagi, Baik, saya ulangi, rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam satu penciptaan, bahwa Allah satu-satunya pencipta, tidak ada sekutu, la syarikalah dalam mencipta. Ya, ini perlu dipahami dulu, Bu. Ya, ini ringkasan dari 3 tauhid ini. Satu, rububiyah mengesahkan Allah dalam penciptaan, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mencipta alam semesta tanpa ada andil makhluk lain. Satu. Setelah mencipta, Allah mengaturnya sendirian tanpa ada sekutu, la syarika lahu. Ya, fil mulkihi, tidak ada dalam pengaturannya Allah Subhanahu wa taala minta tolong siapa. Nanti makanya kita bisa bantah orang-orang yang bilang kita mau ke presiden itu kan nggak bisa langsung, harus lewat siapa? Perantaranya. Sama, kita juga mau ke Allah nggak bisa, harus lewat walinya nih yang udah mati. Ya kita katakan kalau presiden butuh pelaut, butuh menteri kelautan. Mau nambang butuh menteri apa? Gak ada menteri penambangan, Bu. Apa namanya? SDM. Mau ngecek hutan, butuh menteri kehutanan karena tenaganya terbatas, kemampuannya terbatas, wajar manusia. Sekarang saya tanya, Allah butuh siapa dalam mencipta? Allah butuh siapa dalam mengatur alam semesta? Allah butuh siapa dalam menguasai? Allah nggak butuh siapa-siapa. Kalau antum bilang Allah butuh, ya bahaya. Ya, maka ikhwan a'azakumullah, ini bisa dikiaskan. Allah nggak butuh siapa-siapa. Mencipta dia sendirian, mengatur juga sendirian, dan menguasai sendirian. Ini dulu dipahami. Nanti kita tahu letaknya. Saya ambil contoh. Ya, seorang yang percaya bahwa mayit, ustadz atau para wali itu mampu mendengar doanya orang yang berdoa di atasnya. Ya, mayit ini mengerti, mendengar doa orang yang berdoa di atas bumi. Dia kan ada di dasar bumi. Kita katakan ini perbuatan syirik. Mana kesyirikannya? Dia ibadahnya ke Allah loh, sujudnya ke Allah, doanya juga ke Allah. Di mana? Asma wa sifat. Apa yang dilanggar? Apa yang dilanggar? Satu, bahwa yang telah mati tersebut, mayit tersebut, mau siapapun dia, satu, dia bisa mendengar doa orang secara gaib. Kan dia udah gak ada telinganya. Berarti dia mampu mendengar isi doa orang di atas secara gaib. Sudah, dia punya nama As-Sami selain Allah. Berarti dia jatuh pada asma wa sifat. Meskipun 3 ini dia yakini, pencipta, pengatur, penguasa Allah, saya yakin. Dia pun hanya ibadah kepada Allah dalam kategori sujud dan rukunya hanya kepada Allah. Tapi dia jatuh kepada asma wa sifat. Baik, ibu-ibu paham, Bu, ya? Di belakang, Bu. Enggaknya. Enggak katon lah, Bu, ini ya, Bu. Ya udah, banyak istighfar dulu sementara. Ya solusinya sudah. Ya kadang-kadang fokusnya tuh kalau HP memang nggak ini. Kelihatan, Bu? Alhamdulillah. Yang kedua, ibu-ibu, ya semoga Allah mudahkan. Yang kedua ada namanya tauhid uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Ringkasnya, kalau rububiyah ini perbuatan Allahnya. Ya, rububiyah ini perbuatan Allahnya. Perbuatan Allah. Ya, kalau uluhiyah ini perbuatan
hamba. Ya, semoga bisa dipahami. Rububiyah ini perbuatan Allah, maka kita sahkan Allah sendiri mencipta, ini perbuatan Allah, Allah sendiri mengatur, ya, perbuatan Allah, Allah sendiri menguasai perbuatan Allah. Adapun tauhid uluhiyah ini perbuatan hamba. Contoh perbuatan hamba apa? Ya, berdoa, sujud, ruku, berharap, takut, ya, menyembelih. Ini perbuatan Allah. Ini harus diesahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun asma wa sifat, ya, ini kita tidak terlalu perdalam karena memang marhalahnya bukan di situ tentunya. Cukup kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama dan sifat yang sempurna, yang tidak ada yang semisal dengan Allah dalam nama dan sifat. Contoh, Allah punya nama As-Sami', ya, As-Sami'. Artinya apa? Maha mendengar. Nama Allah ada berapa? 99 atau lebih? Tadi 99. Berapa jadi? 99 atau lebih? Yang sahih, ikhwan azakumullah, perhatikan, nama Allah itu lebih dari 99. Lalu yang dikatakan Nabi 99 itu tidak menunjukkan batasan. Ya, karena Nabi dalam satu doanya yang sudah Bapak Ibu hafal, apa itu? Wa as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik aw istaghsarta bihi fi ilmil ghaib, menunjukkan bahwa ada nama-nama Allah yang tidak diketahui oleh rasul-rasulnya, tidak juga diturunkan di kitab-kitabnya dan seterusnya. Ini sekedar pengetahuan, ya. Contoh As-Sami, nama Allah As-Sami berarti Allah punya sifat mendengar. Nanti saya jelaskan. Contoh Allah punya nama Al-Alim. Apa Al-Alim? Maha mengetahui. Maha mengetahui. Ya. Baik, ini contoh-contoh yang sering dilanggar oleh manusia. Sekarang coba kita ambil contoh-contoh Bapak Ibu sekalian. Saya duduk dulu sambil dites. Misal, antum melihat jawaban tulis. Ya, nanti saya nanya. Orang yang memakai susuk, tahu susuk ya? Bukan susuk kembalian, susuk jimat, susuk sihir. Ya, ini masuk apa? Masuk yang khafi atau jali? Ayo. Yang kelihatan atau yang tersembunyi? Yang tersembunyi atau yang khafi, ya, yang khafi atau yang terlihat? Tersembunyi atau terlihat? Kayaknya dua-duanya. Satu, dia meyakini ada pengaruh. Yang kedua, dia memasang sesuatu di tubuhnya. Besar atau kecil? Kalau dia meyakini ini sebagai sebab, enggak, tetap yang menentukan, yang mengatur, menguasai Allah. Ini sebagai wasilah saja katanya. Besar atau kecil? Nah, ini pentingnya kita belajar tauhid agar antum nggak memukul rata. Orang ini yang pakai susuk atau yang semisal meyakini benda ini tidak bisa menyelamatkan dengan sendirinya. Yang menyelamatkan hanya Allah. Berarti rububiyahnya benar dia. Ya tak? Rububiyahnya benar. Yang ngatur menguasai Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia jatuh pada syirik kecil. Kenapa? Karena menjadikan sebab, ya, sesuatu yang bukan sebab jadi sebab, ya. Kalau dia meyakini benda itulah yang menyelamatkan dia dengan sendirinya, jadi syirkul akbar, syirik besar. Konsekuensinya apa? Ya ini, tuh, mengeluarkan dari Islam, menghapus seluruh amalan, kekal dalam neraka, tidak diampuni. Kapan ini terjadi?
ketika 4 yang awal ini terpenuhi. Satu apa? Tadi Mas Safid menyebutkan 4 yang awal terpenuhi. Satu, sudah ada yang mendakwahkan dia. Yang kedua apa? Sudah memahami apa yang disampaikan kepadanya. Bukan kategori maaf orang yang memang punya keterbelakangan, misal dalam akalnya, misal atau dia masih kecil atau yang semisalnya, dia paham. Kata Allah, min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin walli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Itu dia paham, kata Allah, min ba'di ma tabayyana, sudah dia ngerti. Yang ketiga apa? Dia dalam kondisi tahu, ya, sudah dalam kondisi tahu, ya, sudah dalam kondisi sadar melaksanakannya. Yang keempat apa kemarin? Apa? Tidak ada yang memaksa dia untuk melakukan itu, maka jatuhlah dia pada hukum ini. Baik. Jadi begitu rumitnya kita menetapkan orang itu sesat atau tidak, kafir atau tidak, ada sembarangan. Prosesnya lama, ikhwan. Apa yang dia langgar? Paham? Dari sini kita bisa tahu bahwa Islam bukan agama yang serampangan dalam memvonis. Begitu ketatnya, ya. Apalagi kalau udah urusan khafi jali, kita tidak pernah tahu apa keyakinan dia. Tiba-tiba antum bilang syirik besar ini nih, ya. Nah, orang tidak tahu, misalkan tersembunyi di hati ada subhat di pikirannya yang semisalnya. Tapi ikhwan, atau orang tadi tuh yang bilang bahwa ini seperti kita menghadap presiden, butuh asistennya, itu ada subhat di kepalanya bahwa Allah itu sama dengan presiden dalam kekuasaannya, butuh bantuan yang lain. Maka yang perlu kita bersihkan adalah keyakinan dia bahwa Allah tidak butuh siapa. Allah beda dengan presiden. Presiden butuh, Allah tidak butuh siapa. Itu dulu yang kita bersihkan. Paham, ya, dan seterusnya, maka ditegakkan hukum atasnya. Baik, ikhwan a'azakumullah. Antum udah nyatet belum ini nih? Catat dulu kalau bisa ini. Bagian begini nih dicatat. Kalau bisa modelnya tuh menyamping. Semenit cukup waktunya ya untuk nyatet. Sudah catat semua? Mas Hafid udah catat belum? Baik. Ini sudah. Baik, ikhwan a'azakumullah. Berarti kita ke masalah setelahnya. Nanti contoh-contohnya di belakang. Kenapa saya nggak berikan banyak contoh? Nanti sekalian ngetes antum, ya. Di belakangnya itu sekalian ngetes. Nanti ini masuk apa misalkan? Contoh nih, termasuk kesyirikan bernadar kepada selain Allah. Ini contoh nih. Nadar kepada selain Allah. Jangan dulu besar kecil. Nadar itu berarti ucapan. Saya janji kalau ini akan melakukan ini, nadar itu. Baik, ya. Ini nadarnya untuk selain Allah. Saya tanya, ini masuk khafi atau jali? Terlihat atau enggak? Terlihat, orang yang ngomong, ya kan? Yang dilanggar adalah uluhiyah, rububiyah atau asma wa sifat. Ayo. Ingat, rububiyah patokannya perbuatannya Allah. Uluhiyah patokannya perbuatannya hamba. Ini perbuatan siapa nih? Hamba. Berarti masuk tauhid uluhiyah yang dia langgar. Karena memang nadar bagian dari ibadah. Tauhid uluhiyah. Besar atau kecil? Besar Bu. Karena nanti dalil-dalil yang mengatakan di babnya itu menunjukkan bahwa nadar kepada selain Allah adalah perkara yang besar. Contoh ya, biar kita paham. Baik. Nih misalkan ada bab lagi nih di akhir-akhir nih. Termasuk kesyirikan orang yang nggak puas terhadap sumpah. Saya udah bilang, demi Allah saya nggak nyuri. Antum bubat saya nggak percaya. Nggak boleh seperti itu. Kalau udah belajar tauhid, ketika ada orang bersumpah, ya tapi dilihat dulu memang aglabnya orang ini. Kalau doyan bobat, ya sumpahnya juga diragukan. Paham? Kalau memang dia jujur, nggak ma'ruf dia dengan dustanya, sumpahnya antum ambil. Nggak boleh ditolak. Ada bab nanti, bab maja'a fi man lam yakna bi khalfi billah. Tidak
termasuk ya bab termasuk syirikan nanti siapa orang-orang yang nggak puas terhadap sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orangnya terkena apa? Dia jali. Ya, bahkan mungkin sekaligus khafi. Dan dia tidak mempercaya atau tidak cukup dengan nama Allah. Berarti masuk apa? Asma wa sifat. Dan termasuk besaran kecil dari keyakinan dia nanti. Ya, dia meremehkan, ya tidak mempercayai nama Allah bisa jadi besar nantinya dan seterusnya. Nah, maka yang di belakangnya ini kenapa kita panjangkan bab ini teman-teman, supaya ke belakangnya antum paham ini arahnya kemana. Nah tadi di bab ke-35 tentang masalah riya, ya bab majaa fi riya, ya tentang masalah riya. Khafi atau jali? Terlihat atau tersembunyi? Riya. Tersembunyi di dalam hati lah, ya kan? Ini masuk membentur rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat. Ingat, perbuatannya siapa ini? Hamba, berarti masuk uluhiyah. Besar atau kecil? Nah, ikhtilaf. Kata Syekhul Islam Taimiyah, semua riya itu enggak ada besar, enggak ada kecil. Karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi." Semuanya akan diazab oleh Allah, tapi kita mengambil pembagian ini. Dia termasuk syirkul asghar, ya. Nah, meyakini ya tetap Allah yang memberikan pahala, yang semisalnya ini pujian saja. Kapan menjadi besar? Bisa jadi ketika nanti di bab setelahnya 36 itu iradatul insan bi amali ad-dunya. Seorang yang ibadah untuk tujuan dunia. Tapi ikhwana azakumullah, ini masalah babul khaufi minasyirik. Kita lanjutkan dulu babnya. Mungkin sekali pertemuan atau mungkin sekarang kita selesaikan. Kita melihat lagi babnya teman-teman. Masih di bab yang ke-3 dari kitab Tauhid ini. Baik. Antum lihat di situ penulis rahimahullah taala membawakan dalil dalam surat Ibrahim ayat 35, ya. Di ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, lengkap ayatnya ada yang bisa baca? Lengkap ayatnya? Ayat 35. So, Mas Sofie. Suaranya bagus insyaallah. Baik. Di awalnya apa kata Allah Subhanahu wa taala itu? Wa idh qala Ibrahim, dan tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah, apa doanya? Apa? Baca Mas Hafid, pakai mic dong. Nggak ada artinya. Untuk pakai HP apa? Ibrahim 35. Monggo. Amos. Dari ibunya di belakang, soalnya ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, berikanlah negeri ini yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak itu. Nah, baik ikhwan azakumullah. Perhatikan doa Nabi Ibrahim yang besar ini juga sekaligus pelajaran untuk kita semua, ya. Meminta kepada Ibrahim yang pertama adalah rasa aman, ya. Wa idh qala Ibrahimu, dan tatkala Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini, ya Mekah, menjadi negeri yang aman, ya. Sebelum Nabi Ibrahim meminta yang lain-lainnya, warzuq lahu minats samarati dan lain-lainnya, yang menunjukkan bahwa
aman itu sesuatu yang mahal dan pertama diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dengan aman orang bisa makan, dengan aman orang bisa ibadah dan seterusnya. Lalu beliau minta sesuatu yang besar kepada Allah, wajnubni, dan jauhkan saya, wa baniya, dan anak keturunan saya, an na'budal asnam, dari menyembah asnam. Ya, ada asnam, ada authan. Masih ingat perbedaannya apa? Hah? Selain berhala, ada dua, teman-teman semua. Ada asnam, ada authan. Ya, ada asnam, ada authan. Dalam bahasa kita sama-sama berhala. Hanya ini berbeda. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim menggunakan kata asnam, wajnubni wa bani anak budal asnam. Tapi Nabi Muhammad menggunakan kata authan. Ya, ketika detik-detik menjelang wafat beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri authan, atau wathanun yu'badu min dunillah. Laknatullahi alal yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata Nabi, ya Allah, jangan jadikan kuburanku wathan. Jamaknya authan, yang mufradnya wathan. Jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Menyebutnya juga berhala kuburan itu. Bedanya apa? Gampangnya kalau asnam ini berhala yang berbentuk, karena memang bapaknya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, membuat patung berhala dan ada bentuknya, gambar sapi, gambar manusia, maka disebut asnam. Inilah ajibnya bahasa Arab. Ketika Nabi berdoa, Allahumma la taj'al ya wathanun yu'badu min dunillah. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala. Kalau authan, ini berhala yang tidak berbentuk. Contoh yang tidak berbentuk apa? Ya kuburan. Terus pohon, batu, apa lagi? Keris, gundukan, tahu gundukan? Ya misalkan, itu yang semisalnya. Kalau ini macam-macam bentuknya, ada yang mungkin manusia atau hewan atau yang semisalnya. Tapi karena azab mulai perbedaan nanti, agar ke depan nanti kita ketika menyebut nama wathan atau authan, antum jangan keder, ya. Kalau disebut asnam juga antum nggak bingung. Tapi karena azakumullah, itu dalil yang kedua yang beliau bawakan, ya Allah, jadikan saya dan anak keturunan saya jauh dari menyembah berhala, berhala yang berbentuk. Karena memang di zaman itu ya mereka nyembah berhala. Tapi memang nanti di ayat lain Ibrahim menyebut authan. Karena apa? Karena sebagian umat di Nabi Ibrahim bukan hanya menyembah asnam, sebagian menyembah wathan, bintang-bintang. Ya, bintang-bintang itu mereka sembah. Maka sekali waktu Nabi Ibrahim berdoanya bukan dengan asnam, tapi dengan authan. Ya. Baik, ikhwan azakumullah, dalil yang selanjutnya ini masalah riya. Wa fi hadis akhwafu ma akhafu alaikum sirkul asghar. Aku takut menimpa kalian, ya, aku lebih takut menimpa kalian, para sahabat saat itu yang imannya tentu mereka sempurna di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Nabi masih takut mereka tertimpa asyirku asghar. Ini dalil, ya. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, antum perlu tahu, beliau nggak membagi syirik itu besar dan kecil, sama sudah. Ya, tapi kita katakan ini dalil bahwasanya ada syirik kecil. Nabi menyebut syirkul asghar. Baik, dan lain-lainnya yang mengisyaratkan tentang adanya syirik kecil. Fasuila anhu, maka Nabi SAW ditanya apa itu syirkul asghar, maka Nabi menyebut ar-riya. Apa itu riya? Seorang yang ibadah ingin dipuji manusia. Orang yang ibadah, ikhwan, untuk dunia itu ada dua.
Aduh, nggak enak antum jadi gemuk, bangunnya susah. Saya tulis di mana nih? Di sini nih. Ini penting. Nih. Nah ini di garis ya. Mas Andi kelihatan ya. Ini penting, saya cepatkan. Tapi ikhwan azakumullah, ibadah dengan tujuan dunia ini dibagi menjadi dua. Ya. Satu karena pujian, sanjungan atau yang semata, misalnya ria, sum'ah yang didengar atau yang semisal. Ya. Cepat. Lalu yang kedua, kalau ini orang biasanya muncul pada orang-orang kaya, orang-orang sudah punya jabatan, dia nggak perlu harta dari orang lain, dia nggak perlu jabatan dari orang lain. Ini biasanya mengenai orang ustadz masuk sini, ya. Orang-orang kaya ini masuk sini, ya. Dia nggak ingin harta dari orang, cuma pengen dipuji, ingin didengar amalnya, sudah di titik ini aja. Dia nggak mau harta orang, nggak. Nah yang kedua, jenis kedua, ini termasuk orang ibadah untuk dunia, dia memang ingin dunia secara hakiki. Secara nyata lah. Contoh, orang sedekah pengen kaya. Orang sedekah pengen kaya. Masuk yang pertama atau kedua? Dua, nanti dibedakan ya. Yang ini jauh lebih bahaya daripada yang pertama. Ya, nanti ada babnya sendiri. Ini namanya iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Seorang yang ibadah tujuannya untuk dunia, bisa bertahan puluhan tahun bahkan seumur hidup. Ada orang puasa Senin Kemis ternyata tujuannya untuk jabatan supaya naik, supaya kaya, dan semisal. Ada orang sedekah tiap hari ternyata tujuannya ingin kaya. Nanti kita akan di sini belajar nih. Kenapa kita sedekah untuk sehat boleh, tapi giliran sedekah untuk kaya nggak boleh? Nanti insya Allah penjelasan di sini. Secara umum dulu saya jelaskan bahwa ibadah dengan tujuan dunia ada dua. Ada karena memang pujian semata, ria, sum'ah atau yang semisalnya. Ada yang memang ingin dunia secara nyata. Ada dai ingin amplop misalkan, atau ada orang ingin ya semisal perkara-perkara yang nyata dari dunia. Ada orang puasa pengen sehat, yang meskipun nanti ya kita bahas puasa menyehatkan. Baik, nanti ria atau sum'ah ini terbagi menjadi tiga secara waktu. Ya, sedikit-sedikit. Nanti saya jelaskan pekan depan insya Allah. Terjadi ketika belum beramal. Sudah dari awal dia niat ria. Contoh di Masjid At-Taqwa siang ini mau ada Pak Prabowo. Antum yang aja sholatnya di sana, mau sholat di sampingnya, bukat baik, setelah sholat dijabat tangan langsung diangkat jadi menteri. Menteri apa Pak Mus? Bukan. Ya, sudah dari awal ya. Nanti insya Allah hukumnya seperti apa. Yang kedua, dia nyerang ketika amal sedang dilaksanakan. Lagi asik-asiknya sholat 4 rakaat zuhur, rakaat ketiga dari awal aman-aman aja sudah. Rakaat ketiga ada kayak kenal badannya Pak Prabowo, mulai dilama-lamain. Ya berarti rakaat ketiga dan keempat tercampur. Iya nanti ini statusnya gimana? Apakah batal atau tidak? Atau dapat pahalanya separuh atau yang semisal? Ya nanti ini berkaitan dengan ibadah yang nyambung dengan nggak nyambung. Ada ibadah yang nyambung, sholat itu nyambung awal dengan akhirnya. Bisa cepatkan aja. Yang terakhir, diserang ria ketika amalnya selesai. Termasuk nanti pembahasannya gimana kalau amalan kita diketahui orang. Ya, antum infak misalkan, udah sembunyi hamba Allah, pas di print, namanya badure kita misalnya. Ya, antum gimana nih ketika amal diketahui orang lain? Nanti bahasanya seperti itu. Termasuk antum terpacu beramal ketika melihat orang lain beramal. Ya, apakah ini termasuk ria dan seterusnya? Ini bahasan yang panjang nanti ria ini.
Tapi kayaknya kita nggak bahas di bab ketiga ini karena nanti ada bab tersendiri masalah riya. Tapi ini sebagai clue saja betapa peliknya kita masalah niat ini. Wa azakumullah ya. Makanya nggak bisa sembarangan kita memvonis, menghukumi orang lain A atau B, karena kita nggak pernah tahu ya dia arahnya kemana dan seterusnya. Pas jam 9, wa azakumullah, nanti hadis ketiga kita ulangi ya. Kita masih sampai sini. Nggak usah lah, udah selesai waktunya.